Selamat pagi semuanya. Nama saya Muhammad Kadapi. Saya Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan, NPM 185010023. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis Bank DBS di tengah sentimen wabah corona. Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi, Bank DBS Indonesia terus mendorong bisnisnya agar tetap tumbuh positif. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menggenjot sektor kredit koperasi. Pasalnya, potensi bisnis di kredit koperasi masih terbuka cukup lebar meski pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Conference Banking Director PT Bank DBS Indonesia, Gunardi Lee, dalam press conference yang digelar virtual di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2020. Menurutnya, DBS Indonesia terus berkomitmen untuk menumbuhkan kredit koperasi meski kondisi pandemi COVID-19 telah memberikan dampak terhadap penyaluran kredit bank. Namun demikian, dirinya mengakui bahwa kondisi pandemi COVID-19 telah terjadi sejak awal tahun, telah memberikan tekanan terhadap penyaluran kredit DBS Indonesia termasuk di kredit koperasi. Bahkan Gunardi memperkirakan terjadi penurunan pertumbuhan penyaluran kredit koperasi di kisaran 3-5% pada tahun ini dibandingkan tahun kemarin. Katanya, kalau ditanya tahun ini dibanding tahun lalu, kita ada sedikit penurunan sekitar 3-5% karena pertama adanya pandemi, kedua nasabah melakukan penundaan ekspansi. Untuk kredit koperasi memang ada sedikit penurunan, tapi saya rasa itu wajar karena industri perbankan di masa ini banyak juga yang turun karena masalah risiko dari pinjaman. Kendati begitu, lanjut dia, Bank DBS Indonesia tetap optimis bahwa penyaluran kredit bank ini dapat tumbuh hingga akhir tahun 2020 seiring dengan proyeksi Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK. Mengenai pertumbuhan penyaluran kredit perbankan sekitar 3 hingga 4% dengan tetap memperhitungkan kemungkinan resesi dan pemulihan perekonomian global. Sementara untuk menopang bisnisnya di tahun ini yang penuh tantangan ini, Bank DBS Indonesia telah menyiapkan beberapa strateginya, yakni dengan mengembangkan partner ekosistem dan konektivitas dengan memanfaatkan hubungan bisnis yang sudah dijalin dengan nasabah-nasabah koperasi. Dengan ini, Bank DBS Indonesia dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada nasabah dan membantu nasabah untuk meningkatkan skala bisnisnya. Salah satunya melalui efektivitas dalam supplier payment system, distributor financing, dan lain-lain. Selanjutnya, meningkatkan penjualan cash management terutama DBS Rapid sebagai solusi digital yang menyediakan berbagai skema yang inovatif dan dapat memenuhi kebutuhan spesifik dari nasabah. Bank DBS Indonesia juga melakukan pendekatan terhadap nasabah koperasi yang bergerak di bidang ekonomi commerce dan finansial teknologi. DBS juga bank komersial yang pertama menerbitkan kerangka kerja dan skema atau taksonomi keuangan berkelanjutan serta transisinya sebagai acuan untuk memandu nasabah dalam beradaptasi dan membangun kinerja ketahanan di tengah perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, dan mengatasi masalah global penting serta ketimpangan pendapat. Asal Anda tahu, DBS siap meluncurkan layanan digital corporate banking melalui DBS Rapid dan DBS Ideal, atau disebut Real Time Operating Programming Interface oleh DBS. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi koperasi mulai dari cash management, trade finance, pembelian valuta asing, maupun treasury service hanya lewat tombol digital token. Di sini kita tahu bahwa Bank DBS Indonesia hanya turun 3-5% pada tahun sebelumnya. Dikarenakan Bank DBS berkomitmen untuk mencari solusi di saat pandemi COVID ini. Ini bisa menjadi solusi bagi pengusaha-pengusaha yang lagi berjuang melawan pandemi ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang strategi bisnis Bank DBS melawan sentimen wabah corona ini. Sekian dan terima kasih.